Jadi grinder yang misalnya high end lah, apakah itu tergantung manufacturer-nya, tetap ada yang high end gitu kan. Tetap aja ada yang bisa clamp. Kalau dia bentuknya ke dalam, apa ini namanya, curve ke dalam gitu, terus lubangnya cuma di tengah, sebelum air. Hey, what's up everybody? Welcome back to Suka-Suka Gue Coffee Channel di rumah baru kita di Oma Cafe. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, ada Q&A, udah di compile questions yang biasanya kalian tanya di YouTube atau tadinya mau bilang Instagram, tapi kita nggak punya Instagram lagi. Jadi silakan Bagas, apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apa perbedaan espresso pakai pre-infuse dan enggak? Dan dalam kondisi apa kita perlu memakainya? Jadi pre-infusion di espresso itu mirip kayak blooming di manual brew. Jadi tujuannya satu untuk priming si coffee bed-nya itu untuk menerima extraction berikutnya. Kalau di mesin espresso tapi dia nggak di-gassing gitu ya. Kalau di manual brew kan kita bloom, dia ngembang, ada air yang turun ke bawah, ada vapor yang keluar, ada digas gitu ya. Nah, kalau di mesin espresso tuh dia nggak digas, jadi agak berbeda, tapi dia mengembang, dia menyerap air untuk ekstraksi berikutnya. Terus juga kalau di mesin espresso itu biasanya si pre-infusion itu juga lumayan membantu untuk minimize channeling, karena kadang-kadang kita distribusinya kurang rata atau tampingnya nggak lurus gitu ya. Di tahap pre-infusion ini paknya mengembang sehingga dia lebih even nanti extractionnya gitu. Jadi main idenya itu biasanya untuk pre-infusion, lalu juga untuk kopi-kopi yang fresh misalnya itu bisa digunakan supaya dia bisa ready untuk di extract lebih tinggi. Jadi biasanya kapan harus pakai, antara kalau kita mau espresso itu lebih soft rasanya, antara dia terlalu fresh atau dia mungkin kita equipmentnya kurang optimum, kita bisa pakai pre-infusion kalau mesinnya memiliki fungsi pre-infusion. Kalau nggak punya, pencet sekali, matiin, pencet lagi. Agak beda karena biasanya pre-infusion itu nggak selalu barnya yang tingginya sama kayak si normal extraction, tapi bisa coba pencet sekali, langsung matiin, pencet lagi. Agak mirip walaupun nggak sama. Begitu. Bang, mau tanya dong, bedanya Doppio sama Lungo apa ya? Beda rasio aja atau ada yang lain? Makasih Bang. Siap. Bedanya Doppio sama Lungo, kalau mesennya di Itali, kalau Doppio dikasih 2 espresso shot, jadi ada spoutnya. Kalau di Itali tuh kebanyakan kafe-kafe karena espresso bar gitu ya, jadi mereka punya basket yang untuk single dose isinya cuma 7 gram, spoutnya cuma 1, atau mereka punya basket yang untuk double dose dan spoutnya 2. Kalau kalian pesen Doppio itu bakal dipakai basket yang 14 gram biasanya, terus pakai spoutnya 2, jadilah Doppio double gitu kan. Kalau Lungo biasanya 1 shot tapi dipanjangin. Nah, biasanya Lungo ini again kalau di Italy di espresso bar grind size-nya sama, grindernya cuma 1, bedanya cuma dose-nya sama berapa lama di extract gitu ya. Jadi biasanya kalau pesen normal espresso normale itu tinggal dia extraction di single basket, misalnya dia targetnya 25 detik, ya udah habis 25 detik dia matiin gitu kan. Kalau Doppio dari 2 spout, Lungo yang usia 25 detik ya udah ditungguin aja sama dia sampai agak lebih panjang gitu. Kalau di Indonesia nggak tahu. Nggak tahu gimana. Biasanya Doppio ya kalau ke chain store yang ijo-ijo itu yang dari Amerika ya dikasih double espresso. Kalau pesen Lungo, bisa nggak ya pesen Lungo di chain store yang ijo-ijo itu? Nggak tahu. Kalau kalian datang ke Oma Cafe pesen Lungo ya nggak diladenin sih karena kita nggak punya menunya. Paling dipendekarin balik sama anak-anak. Tapi biasanya kalau Lungo ya secara normal description adalah espresso yang lebih panjang dari 30 mili gitu ya. Jadi by definition sih ya gitu. Tapi bedanya apa Doppio sama Lungo tadi bedanya begitu. Selanjutnya, kalau memang grinder high-end bisa menghasilkan kualitas grind yang baik tanpa adanya clamps, apakah masih membutuhkan auto pump atau moonraker? Butuh, karena kalau nggak ntar Matt Berger makan apa?
Nggak gitu juga sih. Jadi grinder yang misalnya high end lah, apakah itu tergantung manufacturer-nya, tetap ada yang high end gitu kan. Tetap aja ada yang bisa clamp, karena clamp itu nggak cuman dari grinder sendiri, tapi kadang-kadang lagi high humidity, misalnya kalian kafenya outdoor, tiba-tiba hujan, atau lagi sibuk banget, terus si kipasnya grinder itu nggak catch up, tetap bisa gumpal lah gitu kan. Atau kalian maunya grind size-nya fine banget, tetap ada resiko penggumpalan. Bahkan kadang-kadang kalau lihat WBC performance atau national performance, grindernya udah yang high end, baristanya juga high end, tapi tetap aja pakai karena walaupun sedikit tetap ada gunanya menggunakan si WDT tool itulah untuk menggemburkan coffee bed kita gitu. Jadi ya tetap butuh, karena tujuannya nggak cuma untuk breaking clumps tapi untuk redistribute si grindnya juga supaya lebih homogeneous gitu. Jadi breaking clump terus juga homogenizing the bed gitu. Selanjutnya, agak panjang. Apa yang terjadi jika dalam porta ketika sudah terdistribusi lalu di hard temp? Apakah celah parit memungkinkan masih terbuka atau sudah tertutup rapat karena hard temp? Lalu, sejauh apa perbedaan ekstraksi bisa berpengaruh terhadap celah-celah parit yang sudah terdistribusi? Oh, ini in relation to WDT ya? Berarti nanyanya ya? Jadi, oke, jadi pertanyaannya mungkin versi simpelnya adalah kalau lu udah menggemburkan si coffee bednya, kan sama aja tuh di temp lagi gitu kan. Kenapa harus digemburkan dulu sebelum di temp gitu kan? Jadi sebenarnya kalau lihat blog-blog, ada Barista Hustle, ada blog-blog lain yang ngomongin ini in detail, mereka udah tes nih antara yang digemburkan dulu di temp, abis itu misalnya banyak clumping di temp, abis itu yang nggak ada clumpnya tapi nggak digemburkan dulu di temp, itu akan tetap beda. Jadi selalu yang udah di WDT ini akan lebih bagus extractionnya dibandingkan yang enggak. Kenapa? Karena dia walaupun ada celah-celah parit, waktu dikompres, dia kompresnya turunnya barengan. Jadi secara compression dia nggak ada yang lebih padat daripada teman-temannya gitu. Jadi sama compressionnya. Sedangkan kalau yang misalnya ada clamp atau distribution yang nggak rata, walaupun sama-sama padat, tapi akan ada satu atau dua daerah yang lebih padat dibandingkan yang lain gitu. Jadi walaupun kesannya sia-sia, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya, apakah bentuk basket dengan merek dan ukuran tertentu juga mempengaruhi workflow dan distribusi ke temping? Mempengaruhi workflow nggak tahu, tapi kalau mempengaruhi distribusi lumayan. Jadi bentuk-bentuk basket itu kan kalau yang zaman dulu banget dia agak begini ya, terus lubangnya di tengah doang gitu. Itu tadinya didesain supaya ada bisa create pressure di dalam portafilter gitu ya. Karena kalau dia bentuknya ke dalam, apa ini namanya ya, curve ke dalam gitu, terus lubangnya cuma di tengah, sebelum air itu turun ke tengah kan dia build up pressure dulu. Nah cuman biasanya kalau kayak gitu extractionnya jadi nggak rata karena airnya harus turun ke tengah semua. Jadi yang ada yang di tengah ini yang over extracted, yang di samping-samping extractionnya nggak setinggi itu. Nah jadi banyak misalnya apa ya, basket yang sering dipakai di kompetisi lah gitu kan, VST, IMS, itu dia lurus bentuknya, jadi dia nggak curve ke dalam, terus juga bolongannya itu lebih cover lebih banyak area gitu kan. Nah ini extractionnya bisa lebih lurus. Atau ada yang lebih ekstrem lagi, si basketnya Weber Workshop itu beneran kotak, nggak ada edge-nya, nggak ada curve-nya sama sekali, kotak, terus juga bolongannya sampai ke ujung banget. Itu secara extraction jauh lebih oke, lebih even, tapi secara cleaning nyebelin banget cleaningnya. Kemarin kita pakai di salah satu acara kita, agak susah karena nggak ada nggak ada curvature-nya itu, dia karena dia 90 derajat, jadi di samping ini selalu ketinggalan lah kopi, harus dikorek-korek gitu. Jadi kalau mau pakai itu buat kompetisi nyebelin banget, technical score-nya pasti turun. Nggak bakalan boleh anyway sih, karena bukan sponsor gitu ya. Tapi ya itu mempengaruhi workflow gara-gara dia sikunya ini 90 derajat, bukannya agak cekung gitu. Bang, kalau pakai pak press mungkin nggak masih terjadi inkonsistensi?
Kalau kata tech judge gue di Milan sih iya. Jadi ini agak personal ya jawabnya. Pak Pres itu didesain supaya satu force-nya sama. Jadi kan bisa di-set mulai dari 10 sampai 30. Kalian bisa 11 kg of force, 12 kg of force. Jadi secara tamping force itu konsisten kalau calibrated machine-nya ya. Terus juga secara teori mestinya begitu masuk portafilternya dia turun temp itu juga konsisten. Tapi kalau kata tech judge di luar sana, mungkin abis ini Pak Syifa bisa klarifikasi. Bukan dia tapi ya yang ngejudge gue waktu itu. Jadi kadang-kadang si Pak Pres ini kan ada fork-nya gitu kan. Terus kita masukin portafilter. Nah, satu katanya kalau masukin angle-nya nggak lurus, bisa nggak lurus. Tapi kan dia sebenarnya masukin nggak lurus pun dia di sini akan lurus. Kadang-kadang kalau si fork-nya ini agak oglek, misalnya antara dia nggak pas, nggak gigit pas gini, atau dia agak miring, itu katanya bisa nggak miring. Jadi dipastikan waktu kalian masukin portafilter itu dia gigit, nggak terlalu kendor sehingga waktu di temp dia portafilternya nggak gerak-gerak. Begitu. Kalau lagi bikin kopi atau kompetisi, ada perlakuan khusus nggak buat tampingnya? Lagi bikin kopi apa lagi kompetisi nih? Kalau bikin kopi mah masukin aja gitu kan. Kalau buat kompetisi perlakuan khusus enggak sih, biasa aja. Paling sekarang ini kalau tampingnya manual itu ya sekencang-kencangnya. Kalau tampingnya bisa pakai mesin kayak misalnya Pak Pres atau Bose, itu kita bisa mainin pressure-nya. Biasanya mainin pressure itu karena kita mau grind size-nya bisa lebih fine atau lebih coarse gitu ya. Jadi kadang-kadang, oh ini kopi enak kalau grind size-nya lebih kecil, lebih fine. Kenapa? Karena surface area-nya lebih banyak, kita bisa dapetin lebih banyak flavors di dalam espresso kita. Tapi biasanya kalau grind-nya super fine, habis itu kita tamping pakai manual temper sekencang-kencangnya, kan dia lama tuh time-nya. Nah ini kalau pakai electronic temper kita bisa setel berapa keras tampingnya dan tetap konsisten. Kalau pakai tangan kan kita nggak tahu nih 10 kilo, 15 kilo, whatever gitu kan. Ya kecuali kayak Hugh Kelly gitu ya, pakai timbangan di stage. Agak-agak agak-agak ekstra gitu ya. Nah, tapi kan kalau di bar nggak mungkin kita pakai timbangan gitu kan. Jadi ya udah pakai salah satu mesin ini untuk bisa mainin si grind size-nya. Jadi kalau misalnya grind size-nya halus banget, bisa tampingnya pelan, atau sebaliknya kalau grind size-nya kasar, kita bisa tamping lebih kencang. Gitu. Yang terakhir, Kak, bahas dong cara membagi seduhan. Diseduh, sediakan beberapa cup, bagi aja yang rata gitu ya. Kalau mau lebih rata lagi pakai timbangan, jadi adil gitu ya. Apa? Pertanyaannya bagi apa maksudnya? Bagi seduhan doang. Mungkin interval manual. Oh, interval. Kalau interval itu biasanya nih, tanpa membocorkan konsep-konsep kompetitor-kompetitor yang sebentar lagi akan turun di laga nasional, itu si pulses itu dia ada hubungannya sama agitation. Jadi agitasi banyak gitu kan, nggak cuma dari pulse interval doang, tapi dari kita ngaduk setelah selesai nyeduh, atau berapa kali diputar tuh si kettle atau lagi nuang airnya, itu semuanya itu ada agitasi. Nah, pulses adalah agitation, salah satu agitation. Jadi banyak kompetitor atau banyak orang yang lagi ngulik resep ini udah nemu misalnya rasio 1:15. Ini udah enak nih rasionya nih, tapi rasanya kok kering ya. Tapi bodinya udah dapet, sweetness udah dapet, cuman ada minor adjustment lah, bukan yang major adjustment yang gede banget harus ganti rasio apa harus ganti grind size. Minor adjustment kecil yang biasanya itu bisa didapatkan dari jumlah pulses. Misalnya kayak kalau 5 kali interval sama 3 kali interval kan 5 kali agitation lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kopinya agak kering, ya udah diturunin 3 kali interval misalnya. Nah, within di dalam interval ini juga bisa di-split berapa banyak air yang kita tuang. Misalnya 3 interval, setiap kali interval 100 gitu ya. Pas dicoba, agak kering gitu. Nah, ini interval belakangnya mungkin bisa dikurangin airnya.
Karena kan makin kopi terekstraksi, dia akan makin gampang terekstraksi gitu ya, selama perjalanan extraction itu. Jadi mungkin belakangnya yang tadinya 100, 100, 100, yang 100 di belakang ini bisa dikurangin airnya. Jadi misalnya 120, 120, 60 doang di belakang. Supaya waktu di stage terakhir itu dia nggak ekstrak kebanyakan. Itu ada sainsnya sih, tapi nggak tahu nyarinya di mana. Ada yang tahu nggak di buku apa? Nggak ada ya. Tapi ada ya, itu mana extraction aja gitu kan. Nah, jadi mungkin kalian bisa play around. Kita biasanya play around by experience dan by taste gitu ya. How replicable ya agak susah direplicate jujur aja. Tapi biasanya kalau kompetisi yang ngebrew satu orang doang dan udah ribuan kali dia brew itu, jadi lebih bisa adjust. Apakah scalable dan applicable ke commercial setting ya? That's a different question. Oke, jadi pertanyaannya udah habis? Habis. Kalau ada yang tanya-tanya lagi atau malah jadi tambah bingung ya tanya aja lagi. Silahkan di kolom komentar, nanti kita buatin Q&A episode ya setahun lagi lah gitu. Oke, bye!